garis datar 623 garis miring DPP garis miring Golkar garis miring 11 Romawi garis miring 2023. Partai Golongan Karya menimbang dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdaluk. 1. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdaluk. 2. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdaluk secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2023. Sekretaris Jenderal cap ditandatangani Rudi F. Paulus, NPAPG 3175 5042 7075 70006. Ketua Umum cap ditandatangani Erlangga Hartarto, NPAPG 3174 0701 1062 0004. Lampiran surat keputusan nomor skep garis datar 623 garis miring DPP garis miring Golkar garis miring 11 Romawi garis miring 2023 tanggal 26 November 2023. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 hasil musdaluk bagi nama-nama yang saya sebutkan untuk dapat menempati posisi yang telah ditentukan. Wakil Bendahara DC J. Adam, Wakil Bendahara Selvi Hemanu, Wakil Bendahara S. Erawati, Bendahara William Hendrik, Wakil Sekretaris Bidang Penanggulangan Bencana Anita Ning, Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Benaser Bau, Wakil Sekretaris Bidang Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif Lia Limonu, Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Yusfin Teti Sanda, Wakil Sekretaris Bidang Perempuan Maria Monalisa Tandi Payung, Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga Luis Nelson Rumai Kewi, Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian kepada Masyarakat James Kambu, Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kerohanian Nur Masuda, Wakil Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Pertambangan dan ISDM Dewi Persuani Kaikatui, Wakil Sekretaris Bidang Tani, Nelayan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ajun Riyatno, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 5 Mario Auri, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4 H. Mahyudin Saka, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3 Kasman Revi Deso, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 2 Hendrik Mandacan, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 1 Riki Aritonang, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Sunarmi, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Edward Pautingil, Sekretaris Haja Suryati, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Benyamin E.N. Patinama, Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kelvin Winata, Wakil Ketua Bidang Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif F. Julius Louis, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Norman Tambunan, Wakil Ketua Bidang Perempuan Anike Sabami, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Saul Samuel Mandoen, Wakil Ketua Bidang Pengabdian pada Masyarakat Andrew Valentino Tironi, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kerohanian Pince Bonsapia, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Pertambangan dan ISDM Ahmad Kudus, Wakil Ketua Bidang Tani, Nelayan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Baharudin, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 5 Darmaji,
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4 Sanaki Muhammad, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3 Nur Alif Mualim, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 2 Amon Indau, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 1 Adrianus Mansir, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Mojes Rudi Timisela, Wakil Ketua Bidang Organisasi Wahyu Rizky Setiawan, Wakil Ketua Penggalangan Strategis Elias Lamere, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Stroyer Elisa, Wakil Ketua Kepartaian Jan Peter Pangaribuan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat masa bakti 2020-2025 Hasil Musdalu, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau SSI. Pada tanggal 26 November 2023, Sekretaris Jenderal cap ditandatangani Ludwig F. Paulus, MPI. Terima kasih. Perlu saya menanyakan komitmen saudara-saudari sekalian. Apakah saudara-saudari bersedia dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat? Apakah saudara-saudari bersedia mengabdi dan berjuang di bawah panji-panji Partai Golongan Karya? Apakah saudara-saudari bersedia membesarkan dan memenangkan Partai Golongan Karya? Saudara-saudari yang dilantik agar mengikuti ikrar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat yang saya ucapkan, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu menjaga nama baik partai serta tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Bahwa saya akan bekerja keras untuk mencapai kejayaan partai dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan janji yang telah saudara-saudara sampaikan. Saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Golkar menyerahkan panji-panji Partai Golkar kepada Saudara Paulus Waterpau, dan saya minta agar panji-panji Partai Golkar dikibarkan di seluruh Papua Barat, dan kemenangan dalam pemilu 2024, pemilu presiden, pemilu DPR legislatif, dan pilkada dimenangkan oleh Partai Golkar. Saya, Paulus Waterpau, Ketua DPD Golkar Papua Barat, menyatakan siap mengibarkan panji-panji Partai Golkar di seluruh
pelosok, penjuru, wilayah, kabupaten, dan distrik-distrik desa di Papua Barat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Golkar Indonesia. Golkar. Bapak Ibu hadirin dengan diberikannya patah Golkar kepada Ketua DPD terpilih Partai Golkar. Maka dengan demikian siap dikibarkan di Provinsi Papua Barat. Kita akan masuk pada sesi foto bersama. Insan pers dan sesi dokumentasi boleh mengambil bagian. 2, 3. Izin Bapak, ada angka, baik. Jangan, terima kasih. Boleh tepuk tangannya kepada Ketua Umum juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat beserta seluruh pengurus. Yang panas membakar. Ya, atas kesayangan Tuhan, pada kesempatan yang baik ini telah dilaksanakan acara pelantikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat langsung oleh Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, selanjutnya saya juga tetap mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto MD, yang sudah meluangkan waktu Bapak untuk hadir. Ya, kami tahu Bapak punya agenda yang padat, tapi boleh hadir untuk mewakili kami yang sudah di sini. Tentunya kehadiran Bapak merupakan suatu kehormatan terhadap DPD Partai Golkar di Provinsi Papua Barat, terutama dalam memberi motivasi, wawasan semangat dan juga harapan untuk bergerak memenangkan Golkar pada pemilu 2024 tanggal 14 Februari nanti. Setuju? Berharap. Puji Tuhan, hari ini saya juga telah diamanahkan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Saya yakin ini amanah yang sangat besar, yang tentunya saya tidak bisa jalankan dengan sendiri, tapi akan ditopang oleh saudara-saudara semua, terutama pengurus yang tadi telah dilantik langsung oleh Bapak Ketua Umum. Momen pelantikan ini saya berharap menjadi momen yang indah, tapi juga menjadi sebuah starting point bagi kita semua para pengurus untuk bekerja keras. Karena waktu kita tinggal beberapa bulan saja ke depan. Setuju, teman-teman? Oke, kita yel dulu. Golkar! Indonesia! Golkar! Sekali lagi ya. Adik amin, jangan emosi, sabar loh. Sekali lagi ya. Golkar! Indonesia! Golkar! Presiden! Untuk memenangkan pilkada ke depan. Diharapkan semua mesin partai bergerak, mulai dari DPD, provinsi, juga DPD kabupaten, juga Bapilu, juga PSNPG, seluruh elemen Partai Golkar, juga kader-kader dan relawan masyarakat bersatu untuk pemenangan Partai Golkar. Sekilas kita merefleksi kembali pada tahun 2019, Partai Golkar menang di Papua Barat dengan perolehan 8 kursi anggota DPR. Oleh karena itu saya optimis akan kembali membawa kemenangan Golkar di Papua Barat tahun 2024. Untuk Pilpres kita menargetkan kemenangan Prabowo Gibran menang di atas angka 70% di Papua Barat. Target kursi DPR Papua Barat habis 3 kursi. Ya. Kita buktikan. Hadir bersama di sini. Mohon berdiri Bapak Muhammad Uswanas, kemudian Bapak Alphonse Malibui, dan Ibu Roma Megawati Pasaribu Watutau. Ya. Coba tiga-tiga ke depan sini Kak, biar kelihatan sempurna begitu. Ya, mari. Bapak Ketua Umum inilah kandidat
DPR pusat yang hadir di sini, kami berharap dan juga mohon doa restu dari Bapak dan seluruh pengurus untuk kami bekerja keras dalam waktu singkat ini bisa memenangkan ketiga-tiga teman-teman kita. Terima kasih. Kita kembali. Target untuk provinsi, DPR provinsi kita mencoba untuk 12 kursi, dan target untuk DPR kabupaten kami targetkan semua kursi ketua DPR menjadi milik Partai Golkar. Setuju? Ya, mari kita bekerja keras. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada seluruh caleg-caleg DPR RI, juga DPR provinsi maupun DPR kabupaten untuk memaksimalkan tahapan-tahapan kampanye yang sebentar akan dimulai tanggal 8 yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bersama-sama patut menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam perjalanan tugas dan kewajiban yang selama ini telah kita lakukan dalam menjalankan tugas pengabdian dan tanggung jawab yang telah kita jalani bersama. Undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini Partai Golkar Papua Barat telah mencatat satu sejarah baru dalam rangka melaksanakan momentum politik di Provinsi Papua Barat berupa kegiatan musyawarah daerah luar biasa Muntaglub Partai Golkar Provinsi Papua Barat, juga dalam acara pelantikan Bapak Kakak Besar, Kakak Jenderal Bapak Dr. Nandus Paulus Waterpau MSI, Komjen Polisi Purnawirawan sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini Golkar di Papua Barat dilaksanakan dengan PLT. Oleh karena itu, sebagai pembina politik di Papua Barat, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus dan juga kepada Bapak Ketua DPP Partai Golkar Pusat yang mana hari ini telah melantik Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat. Tentunya dengan telah dilantiknya ini mewakili pemerintah dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat, kami menyampaikan selamat kepada Bapak untuk bisa memimpin Partai Golkar ini sebagai sebuah partai besar, partai yang mana telah banyak makan asam garam dalam perjalanan pembinaan politik dan juga mengantarkan demokrasi di negara kita ini. Terkenal bahwa Partai Golkar adalah pilar utama demokrasi di negara kita yang kita cintai. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Forkopimda di Pakodam telah mencanangkan tentang pemilu damai. Oleh karena itu tentunya kami berharap Golkar sebagai pilar utama juga untuk memperoleh tentang pemilu damai dan demokratis di atas tanah Papua Barat ini. Kami juga menyampaikan selamat juga kepada seluruh calon-calon di Golkar, baik untuk kabupaten, provinsi maupun juga untuk pusat. Tadi sudah di depan ini senior-senior semua, senior-senior semua. Mudah-mudahan dengan senior, dengan pengalaman itu, mudah-mudahan dipercayakan oleh masyarakat di Papua Barat ini menjadi wakil-wakil rakyat kita untuk duduk di kursi-kursi yang telah disediakan baik di kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Kami juga menyampaikan selamat datang di Manokwari Bapak Ketua DPP Golkar, Menteri, dan sekaligus ini kami informasikan kepada Bapak Menteri bahwa beberapa waktu yang lalu kami mendampingi Bapak Presiden untuk kunjungan kerja di wilayah Papua Barat, baik di Fak-Fak maupun Bintuni. Informasi yang sangat penting kaitan dengan investasi di Papua Barat untuk sampai dengan tahun 2025 diperkirakan sekitar 150 triliun untuk investasi di Papua Barat. Oleh karena itu kami berharap untuk kita semua, mari kita jaga ketentraman, ketertiban, kedamaian, agar tentunya pemilu jalan dengan baik,
dan insya Allah seluruh proses pembangunan termasuk investasi di daerah ini bisa berjalan dengan baik. Saya tahu bahwa di sini kader-kader Golkar ini banyak pelaku-pelaku ekonomi, ya. Oleh karena ini kesempatan yang baik untuk bisa kemudian kita hadir dan memberikan kontribusi yang besar untuk daerah ini dan juga untuk bangsa dan negara. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya tidak panjang. Ikan hiu berenang ke Pulau Batam. I love you Pak Ali Baham. Gimana nggak I love you, ini kita satu fakultas, bukan hanya satu universitas. Fakultas Teknik Gajah Mada, Bapak juga masternya di Gajah Mada. Apalagi tadi sudah membuat testimoni yang luar biasa. Di testimoninya luar biasa Pak Jon. 100%. Jadi saya tadi Pak Ketua DPD Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Pak Paulus Waterpau, yang saya banggakan, tidak percuma kita bahas dengan Waketum Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, membahas Pak Paulus ini udah lebih dari 2 tahun dan hasilnya 100%, luar biasa. Dan saya banggakan Pak Ketua DPD ini yang terakhir yang dilantik Provinsi Papua Barat. Ini karena ini Pak Paulus, saya ingin membebaskan yang namanya Pak Sahmud Ngabalin, karena dia punya tugas sebagai badan saksi. Jadi kalau dia sebagai Ketua DPD nggak bisa kemana-mana. Kita beri tepuk tangan Pak. Kami hormati tadi Waketum Pak Doli, kemudian hadir di sini juga Pak Waketum Pak Erwin Aksa, kemudian juga hadir bersama saya Pak Rizal Malarangeng dari Golkar Institute, Ketua AMPG Pak Ilham, Pak Safaat AMPG, kemudian Ibu Kristina, kemudian Ketua DPD Maluku Utara, anggota DPR, Ibu Alin Mus, kemudian juga hadir Ibu Trivena, DPR RI, kemudian juga Ibu Lindsay. Ini semua yang mendampingi saya yakin dipilih lagi, jadi berani jalan-jalan ke Papua. Jadi yang 100% bukan hanya Pak Paulus, tetapi yang berangkat juga 100%. Yang kami banggakan Bupati Manokwari Pak Hermus Daud, Bupati Kawemana. Ini yang merangkap Bupati Manokwari, merangkap Ketua PDIP. Tapi saya ingin bicara sejarah juga. Pak Bupati ini dulu saya mengangkat sebagai ketua di Papua waktu saya ketua BMK. Jadi aslinya BMK yang sedang kita hibahkan ke PDIP. Tapi karena tadi sudah mendengar 100%, berpikir-pikir juga. Tapi saya bilang nanti sesudah tanggal 14 kita orang bersaudara. Yang kami hormati juga ketua-ketua DPD se-Papua Raya. Di sini ada hadir Ketua Papua Tengah Pak Ateng, ada ya. Kemudian Papua Pegunungan Pak Dotawo hadir. Kemudian DPD Papua ya Pak Doli sendiri. Kemudian juga hadir tokoh-tokoh dari Partai Koalisi Indonesia Maju, Ketua Gerindra dari Papua Barat Pak
Lakotani, Ketua Demokrat Pak Freddy ada, Pak Freddy, kalau mau pindah boleh juga Pak. Kalau baju ada kuning, birunya tinggal dikit Pak. Ketua Gelora Pak Carlos, terima kasih. Kalau ini saya nggak berani ganggu Pak. Kalau sudah punya kursi kita ganggu Pak. Ketua Garuda Pak Har Papilasu, terima kasih. Kemudian saya ingin juga menyapa 3 orang yang menjadi calon DPR RI dari Partai Golkar. Ibu Roma Megawati Paulus Waterpau, Pak Alphonse Manyembu, Pak Muhammad Iswanas. Saya tanya, bagaimana memilih 1 dari 3, 2 dari 3? Susah. Jadi kalau Ibu Paulus kan kita harus pilih. Pak Alphonse tadi proyek strategis nasional tanggung jawab saya. Di Tuni ada proyek LNG sama kawasan industri, kan harus dikawal. Jadi harus dipilih juga. Pak Muhammad Iswanas baru saja juga Pak Presiden groundbreaking blue ammonia. Apalagi ini ayahnya Menteri Investasi. Pak, ini Pak Ketua DPD. Kalau kita pilih 1, 2, 3, namanya tidak adil Pak. Makanya demi keadilan pilihlah 3-3-nya. Jadi inilah Papua Barat. Teman-teman mohon maaf Pak, kita satu koalisi jadi nggak apa-apa. Kalau sudah jadi boleh di-sharing kepentingannya. Ya pertama tentu kita panjatkan puji syukur walafiat. Dan kedua tadi saya diingatkan oleh Pak Paulus Waterpau bahwa bunga kuning yang di depan Bapak, Ibu sekalian, itu adalah anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan saya menggarisbawahi dan mendukung tadi Ibu, Mama, silakan berdiri. Nah, kita dukung ibu-ibu untuk perjuangan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena rupanya di provinsi ini rupanya pernikahan juga agak dini dan banyak anak-anak juga meninggalkan sekolah untuk kawin muda. Nah, mungkin ini menjadi tantangan kita ke depan. Saya juga berterima kasih saudara saya nih Pak, sama-sama BMK yang Peter Pangarabuan dari Sumatera pindah ke Papua Barat dan harus terpilih DPRD provinsi ya. Ini juga harus Pak. Ini kutitipkan yang Peter Pangarabuan kepada Pak Ketua DPD. Jadi Golkar ini karena tadi Pak PJ Gubernur itu dulu Pak Paulus itu jalur A, kalau dulu jalur A TNI polisi menangin Golkar. Sekarang harus netral. Tapi kalau alumni boleh tidak netral. Yang boleh tidak netral adalah keluarganya. Jadi kita berharap bahwa ini adalah momentum Golkar karena 2004 Golkar menang dan Golkar Papua Barat lumbungnya Partai Golkar. Dulu kita pernah menang 5 dari 6. Jadi 5 dari 6, maka wajar kalau sekarang kan jumlahnya udah berkurang, tinggal 3. Jadi kalau tinggal 3 kan nggak mungkin dapat 5. Jadi ya 3-3-nya aja kita ambil. Jadi ini kita harus upayakan karena pertama Golkar tidak hanya mencari menang pemilu, tetapi Golkar ingin melihat pasca pemilu.
Golkar adalah partai yang dari tahun 64, baru beberapa waktu yang lalu berusia 59 tahun, dijamin partai tertua di Indonesia. Dan kita insya Allah partai yang selalu menjaga kesinambungan pembangunan. Bahkan calon presiden kita, Pak Prabowo Subianto, lahir dari Partai Golkar. Pak Prabowo Subianto menjadi alumnus Partai Golkar, alumnus dari konvensi Partai Golkar. Konvensi Partai Golkar menghasilkan alumnus. Selain Pak Prabowo, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Abu Rizal Bakri, Pak Wiranto. Makanya wajar kalau tahun 2024 Partai Golkar memberi kesempatan kepada alumnus Partai Golkar untuk menjadi presiden. Setuju? Mari kita teriakan dulu ya. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo, presiden. Terima kasih. Mas Gibran, cawapres. Gubernur, Gubernur, Paulus Waterpau, Pak Alika. Upaya-upayakan potensi alam dan ekonomi masyarakat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Juga penyerahan cendera mata selanjutnya dari Ketua DPD Partai Golkar, B. Ngabalin, izin Bapak. Setelah ini kita masuk pada sesi. Baik, Bapak izin, kita akan masuk pada sesi foto bersama dengan Bapak Erlangga. 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, yang dapat mengepalkan tangan saja. Terima kasih luar biasa. Berkenan kepada Bapak Ketua Umum, ya, hadirin undangan sekalian untuk kembali ke tempat.